Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan belajar terkait dengan pengantar multimedia atau teknologi multimedia. Nanti lebih dikhususkan juga kita akan membahas terkait dengan VR, teknologi VR atau virtual reality. Nah, kita mulai dulu terkait dengan sejarah dari multimedia. Itu berawal bukan dari komputer, tetapi dari teater ya, di mana di dalam pertunjukan itu akan memanfaatkan suatu medium, atau disebut dengan pertunjukan multimedia. Nah, sejarah multimedia itu adalah suatu hasil perpaduan dari kemajuan teknologi, teknik komputer, dan juga perangkat lunak, di mana menghasilkan suatu kombinasi dari jutaan warna dan juga ini kombinasi dari video dan juga bentuk teknologi digital ya. Nah, pada tahun 1980-an dari Apple sendiri dan juga IBM ini merilis ya suatu perangkat lunak audiovisual atau AVC. Kemudian ada video adapter card juga. Kemudian di tahun 1994 terdapat sekitar 700 produk ataupun lebih dan juga sistem multimedia yang sudah rilis atau beredar di pasaran. Nah, output dari multimedia yaitu dalam bentuk citra digital, kemudian gambar bergerak, kemudian gambar 3 dimensi yang sifatnya interaktif. Nah, kita lanjutkan di konsep dan aplikasi multimedia ya. Nah, konsep ini adalah suatu pandangan ya di dalam perancangan, kemudian aplikasi adalah suatu penerapannya. Nah, multimedia di sini, kata multi, ini mengindikasikan suatu gabungan ya, dari banyak, beberapa, misalkan kita katakanlah sistem atau aplikasi. Kemudian media adalah suatu medium. Nah, di sini medium ini adalah suatu media ya, yang memungkinkan interaksi dari beberapa kombinasi ya, baik itu video, audio, teks, grafis, animasi, dan sebagainya. Nah, di sini ya, kata multi, di sini mengistilahkan banyak ya. Medium adalah media perantara untuk penyampaian. Nah, kemudian multimedia, sini adalah gabungan penyampaian bentuk teks, audio, grafis, animasi, dan video. Nah, untuk apa itu istilah multimedia juga di sini digambarkan sebagai gabungan tadi ya. Grafis, audio, gambar, animasi yang memungkinkan user atau pemakai itu bisa melakukan navigasi ataupun kontrol dan berinteraksi serta berkomunikasi ya. Kemudian ada kategori dari multimedia, ada multimedia linier, ada multimedia interaktif. Apabila linier, maka sifatnya si user atau pengguna hanya cukup mengikuti sekuensial atau urutannya. Contohnya misalkan TV dan juga film. Tayangannya kan sudah ada. Nah, kita bisa hanya mengikuti ya bagaimana jalannya kontrol di sana ya. Mungkin kontrolnya antara bisa mempercepat, maksudnya bergeser ke menit selanjutnya atau kembali ya. Tetapi kita sudah menerima utuh tayangan tersebut. Kalau multimedia interaktif di sini ada ini human intervention atau pengaruh kontrol dari pengguna, di mana pengguna bisa mengontrol tayangan ataupun bagian yang dikehendaki. Contohnya multimedia pembelajaran interaktif ataupun aplikasi game dan juga internet, di mana nanti user bisa melakukan ini ya, kontrol sesuai kebutuhannya. Nah, di sini disampaikan ada beberapa komponen multimedia. Yang pertama tentunya media itu sendiri ya.
Jadi ya berbagai kombinasi ya. Apakah itu video, audio, grafis, dan sebagainya, kemudian terintegrasi, kemudian dinamis, interaktif, hardware, navigasi, dan storage media. Nah, kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan elemen multimedia. Ada teks, di sini adalah susunan huruf-huruf yang membentuk suatu makna, kemudian grafik atau grafis, di sini foto, lukisan, mungkin gambar ya, bentuk suatu visualisasi. Kemudian ada animasi juga. Animasi ini adalah bentuk visual juga, tetapi lebih dinamis karena tidak tidak hanya statis ya atau dua dimensi. Kemudian ada audio atau suara. Di sini suatu elemen yang bisa memberikan ini ya efek tambahan juga. Misalkan seperti musik, background musik misalkan. Kemudian video. Video ini yang paling dinamis ya karena dia merupakan kombinasi ya gabungan dari media, kemudian nanti bisa ada kombinasi dengan audio dan sebagainya. Nah, elemen pendukung multimedia diantaranya di sini ada objek, kemudian layout, tampilan ya, kemudian ada dimensi temporer, kemudian interaksi pemakai, kemudian ada logika dari aplikasi. Kemudian kita masuk di sini. Rahasia otak. Nah, di sini ada pembagian ya. Otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Di mana otak kiri di sini bertanggung jawab terkait dengan bahasa, matematika, dan sentuhan tangan, ilmu pengetahuan, menulis, dan juga logika. Sedangkan otak kanan lebih mengelola ya kaitannya dengan musik, sentuhan tangan kiri, kesenian, persepsi, imajinasi atau fantasi, emosi, motivasi atau semangat. Kemudian di otak tengah nanti ada hubungannya dengan ini ya spiritualitas, norma, moral, kemudian value atau nilai ketuhanan, kemudian ada kemanusiaan. Nah, pentingnya multimedia di sini. Yang pertama sebagai alat bersaing ya, sarana promosi, kemudian meningkatkan daya baca ya, menarik indera yang menarik minat ya, dibandingkan kita tadi berawal dari visualisasi yang bentuknya statis, sekarang kita sudah bisa menggunakan visualisasi yang bergerak atau dinamis ya. Kemudian membantu meratakan jalan informasi ya, men-share informasi ya dengan mudah. Kemudian mendorong partisipasi keterlibatan serta eksplorasi pengguna. Harapannya dengan bentuk visual yang menarik, kemudian misalkan dikombinasikan dengan berbagai multi tadi ya, apakah audio ataukah dengan animasi, sehingga mendorong user untuk lebih terlibat gitu. Kemudian dapat merangsang panca indera. Nah, misalkan penglihatan, pendengaran ataupun suara. Pengaruh media terhadap memory recall. Di sini kita bisa melihat di dalam grafik ada persentase. Nah, ada beberapa di sini. Yang pertama membaca, mendengar, kemudian melihat, mendengar dan melihat, kemudian saying and doing ya. Nah, di sini ketika kita hanya membaca saja, memory recall-nya hanya sekitar 10%. Kemudian dengan mendengar meningkat menjadi 20%. Dengan melihat kita meningkat juga menjadi 30%. Kemudian mendengar dan melihat maka ada ini ya indera yang double di sini yang ikut bekerja. Mana mendengar menggunakan telinga, kita melihat juga menggunakan mata ya. Jadi ada kombinasi di sana. Tentunya yang tadinya hanya terbatas ya mendengar itu hanya 20 dan melihat ini 30 ya kita kombinasikan menjadi lebih optimal yaitu hasilnya 40. Kemudian saying and doing ya. Gimana dari apa yang misalkan kita telah pelajari
kita melakukan hal tersebut. Nah, kita juga menyampaikannya seperti teman-teman menyampaikan pemahaman teman-teman ini tentu lebih mudah dipahami ya dengan melakukan dan juga bisa men-sharingkan pemahamannya dibandingkan kita hanya mendengarkan atau melihat gitu. Di sini kita bisa melihat gambaran umum ada multimedia. Di sini tadi ada berbagai macam ya ragamnya. Ada gambar, video, teks, audio, dan juga speech ya atau percakapan. Nah, kemudian di dalam sistem multimedia di sini ada tools ya. Ada tools yang membantu atau framework-nya. Nah, nanti ada distributed multimedia system ya, di mana nanti sistem ini bisa membantu mendistribusikan multimedia tadi ya, melalui suatu jaringan, apakah melalui halaman web, streaming audio, kemudian melalui streaming video, client server, ataupun dunia virtual yang lainnya. Nah, di dalam struktur industri di dalam multimedia, di sini ada konten media, ada aplikasi atau software, kemudian ada platform hardware, ada pula networking atau jaringan ya. Mengapa multimedia ya? Karena mengapa kita tentunya memanfaatkan multimedia itu sendiri? Karena multimedia dinilai yang pertama mampu mengubah tempat kerja ya. Dengan adanya teleworking, nah kita dengan multimedia ini bisa bekerja tidak harus di kantor. Nah, di sini mungkin merujuk kepada teknologi seperti adanya video conference. Nah, teman-teman bisa melakukan telekomunikasi secara virtual ya, tetapi tidak harus di suatu tempat yang sama gitu. Kemudian mengubah cara belanja, home shopping dan juga teleshopping, di mana dengan suatu platform ya, misalkan dengan smartphone, dengan aplikasi, nah teman-teman bisa mengakses ya ataupun berbelanja melalui medium tadi, aplikasi. Kemudian mengubah cara bisnis. Nah, Nokia membuat cara bisnis ini ya, awalnya dari telepon seluler ya. Nah, diubah ini menggunakan, sekarang kita beralih ya, bisnisnya menggunakan online, electronic commerce ya, atau e-commerce. Kemudian kita membayar ya, dengan online banking atau electronic banking ya. Jadi cara bisnis terlebih lagi ketika kondisi pandemi ini sudah beralih kepada ini ya, teknologi elektronik. Kemudian multimedia itu sendiri juga bisa mengubah cara berbagi ya atau memperoleh informasi ya. Tidak hanya kita dulunya menggunakan media fisik, misalkan koran katakanlah ataupun buku yang secara fisik, tetapi sekarang kita sudah bisa berbagi informasi hanya melalui halaman website misalkan, ataupun menggunakan suatu aplikasi tertentu, pun sosial media. Nah, di sana bisa sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Kemudian mengubah cara belajar ya. Yang awalnya kita belajar secara fisik di kelas, kita beralih kepada belajar online menggunakan buku, e-book ya, electronic book, kemudian perangkat-perangkat multimedia yang lainnya. Kemudian internet multimedia. Nah, di sini kita dulu yang awalnya memanfaatkan multimedia tadi yang statis ya, sifatnya atau hanya satu arah ya, di mana user tidak bisa melakukan kontrol, jadi kita hanya melihat dari televisi katakanlah ataupun radio, jadi tidak ada human intervention. Sekarang memungkinkan ya, sekarang banyak sekali media ya, internet multimedia, ya teman-teman bisa melihat misalkan, atau teman-teman bisa membuat ya
konten-konten digital, misalkan yang bisa diakses ya dengan mudah, misalkan melalui YouTube dan sebagainya atau media streaming yang lainnya. Kemudian aplikasi dari multimedia di sini sangat banyak sekali, terlebih di kondisi saat ini ya, baik itu di dunia pendidikan, kemudian dunia kesehatan, kemudian kaitannya dengan elektronik ya, kemudian geografis, navigasi, bisnis and finance, kemudian komunikasi, kemudian digital library atau perpustakaan digital, entertainment, telecommuting, publishing, virtual reality, commercial elektronik, operation, kemudian ada advertisement atau iklan ya. Nah, salah satunya nanti kita akan bahas terkait dengan virtual reality. Nah, di bidang healthcare dulu, di sini ada biomedical data acquisition atau perolehan data ya, biomedik ya. Kemudian storage interpretation. Nah, di sini sekarang ada teknologi biometrik, misalkan katakanlah, di mana kita bisa mendeteksi itu menggunakan ini ya, berbagai alat ya, yang sifatnya sudah dilengkapi dengan sensor biometrik, sehingga bisa membaca. Misalkan teman-teman menggunakan smartwatch, di sana bisa terlihat, misalkan melaporkan ya, kondisi kesehatan teman-teman. Kemudian melakukan diagnosis ataupun telemedicine misalkan. Kemudian ada virtual reality. Nah, ini adalah topik khusus ya yang akan kita bahas, subtopik ya, terkait dengan virtual reality. Virtual reality adalah suatu teknologi ya yang membuat pengguna itu bisa berinteraksi dengan suatu lingkungan ya, komputer yang diistilahkan dengan computer simulated environment ya. Jadi suatu lingkungan komputasi yang memang khusus mensimulasikan suatu kondisi ya. Nah, nanti lingkungan tadi itu meniru ya sifatnya objek-objek real, nanti akan terasa di dalam imajinasi kita, serasa seperti nyata ya, mirip dengan kenyataan ya. Nah, di sini banyak sekali nanti aplikasinya, nanti kita bisa pelajari bersama ya, apakah terkait dengan games, pilot ya, pelatihan pertempuran. Nah, gini. Jadi di mana kalau dengan adanya teknologi VR ini kita merasakan ya present, seolah-olah berada di dunia nyata ya. Contoh pengembangan ya dari multimedia yang telah kita pelajari di awal tadi yaitu virtual reality, di mana memungkinkan seorang ini ya seolah-olah terlibat secara fisik, misalkan di dalam suatu environment. Nah, di sini nanti biasanya ada ini pemanfaatan ini ya glove ataupun headset tertentu yang membantu mendukung ya kondisionalnya seperti nyata ya. Nah, di sini virtual reality disampaikan sebagai suatu teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan simulasi, membangkitkan suasana 3 dimensi. Nah, di sini teman-teman ada semacam ini ya, glove ataupun headset. Ini gloves yang khusus misalkan. Nah, kemudian game stick, walker dan sebagainya yang memang khusus ya untuk mendukung environment dari virtual reality. Nah, cara kerja dari virtual reality system yaitu pada prinsipnya yang pertama, pemakai melihat dunia semu yang sebenarnya berupa gambar-gambar yang sifatnya dinamis. Kemudian melalui perangkat headphone ataupun speaker, pemakai dapat mendengarkan suara realitis ya. Kemudian melalui headset, glove walker, semua gerakan pemakai dipantau oleh sistem. Jadi memberikan reaksi yang sesuai. Sehingga pemakai atau user seolah-olah merasakan berada di dalam satu environment atau situasi atau lingkungan, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, di sini ada beberapa aplikasi ya. Penerapan dari virtual reality di manufaktur,
itu banyak sekali ya. Ada simulasi produksi, kemudian arsitektur perancangan gedung, juga bisa militer di sini pelatihan simulasi penerbangan, pengemudi, astronot, pilot, dan sebagainya. Kedokteran di sini ada pelatihan pembedahan, terapi fisik, kemudian penelitian dan pendidikan, ada ini ya, konfigurasi galaksi, pengujian matematis, di hiburan itu ada simulasi pertempuran udara, museum virtual, ataupun game. Nah, ada beberapa perangkat ya, headset virtual reality, misalkan Sony PlayStation, virtual reality, HTC, Oculus, Samsung Gear VR, Google Daydream View adalah teknologi-teknologi headset VR yang bisa digunakan di pasaran ya. Nah, misalkan selain itu, adanya teknologi VR tadi juga sangat membantu. Misalkan ketika mensimulasi kondisi-kondisi yang dinilai itu berbahaya ataupun mahal atau dinilai tidak praktis. Nah, contohnya di sini ya. Ada banyak sekali ya aplikasinya. Nah, di industri media ada dari Disney, ada Disney Movies Virtual Reality. Di sini bisa memberikan pengalaman ya, bagaimana berinteraksi dengan karakter-karakter di dalam Disney ataupun Marvel ataupun Lucasfilm ya. Nah, di sini bisa diakses ini melalui Valve Corporation Stream Software, gratis untuk diunduh. Jadi memungkinkan apa namanya user ya atau pengguna bisa berinteraksi ya tadi ya dengan ini ya environment di Disney. Kemudian pelatihan. Nah, pelatihan militer ini juga bisa membantu ya, membantu ketika ini ya melakukan pelatihan tempur. Jadi tidak perlu di dalam kondisi fisik bertempur, tetapi bisa mengkondisikan lingkungan seperti kondisi ketika sedang dalam pertempuran ya. Nah, bisa juga untuk ini ya virtual reality ketika melakukan ini ya simulasi penerbangan untuk melatih pilot misalkan. Kemudian di dalam video game, nah saat ini sudah banyak sekali ya dikombinasikan dengan gabungan dengan virtual reality. Nah, dengan adanya munculnya headset virtual reality ya. Kemudian teknik, nah insinyur itu juga bisa menggunakan ya misalkan dalam industri otomotif, dirgantara ataupun transportasi, mereka bisa ya mengembangkan rekayasa atau proses manufaktur yang tidak harus secara fisik gitu. Kemudian desain arsitektural, misalkan akan mengembangkan ya membangun suatu bentuk arsitektur. Nah, bisa dengan teknologi VR ini kita mengembangkan model ya. Misalkan miniatur dari suatu proyek pengembangan, katakanlah suatu ini ya kawasan tertentu yang akan dibangun, misalkan proyek arsitektur. Nah, di sini sebelum dilakukan konstruksi bisa dilihat bentuk rancangan visualisasinya seperti apa itu. Real estate juga sejenis ya. Jadi sebelum misalkan nanti akan mengembangkan banyak rumah misalkan, nah untuk bisa mengefektifkan ya visualisasinya, jadi lebih terlihat real bagi klien. Nah, perusahaan real estate bisa memanfaatkan teknologi VR. Selain itu, ada juga perusahaan retail yang memanfaatkan virtual reality. Misalkan seperti IKEA. Nah, IKEA itu juga bisa menggunakan teknologi virtual reality, di mana si customer atau konsumen ya bisa ini melihat kesesuaian produk. Katakanlah di sana ada suatu kursi model terbaru. Nah, dengan teknologi virtual reality, customer bisa mencoba memasangkan ya kursi tersebut apakah sesuai atau tidak dengan kondisi ruangan masing-masing. Nah, itu juga sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu sudah ada dari IKEA. Jadi ada fitur yang menarik juga. Jadi tidak harus mereka datang membeli produk, nah, mereka bisa menggunakan virtual reality ya untuk melihat kesesuaiannya dengan ruangan yang dimiliki misalkan. Kemudian Wayfair ini juga
sudah menawarkan saya agak sedikit lupa. Kalau untuk Wayfair itu perangkat kalau tidak salah ya. Kalau IKEA itu produk rumah tangga, produk ini ya rumah lah. Kemudian ada juga ini ya, industri perjalanan retail, cruise about dan juga flight center ya yang menawarkan ini ya pelanggan untuk bisa melihat kondisi kapal pesiar ataupun hotel sebelum melakukan perjalanan. Nah, ini contoh virtual reality. Jadi misalkan ini ya project real estate ataupun project teknik dari ini ya pengembangan. Misalkan katakanlah suatu kawasan industri, misalkan di sana kita bisa melihat ya dengan virtual reality bentuk visualnya itu akan seperti apa itu miniaturnya seperti apa jadi terlihat lebih real ya. Nah, virtual reality juga memiliki dampak negatif. Nah, di antaranya ada ini cyber sickness di mana penderita itu merasa ini ketegangan mata ataupun pusing ya ataupun ada permasalahan secara psikologis karena ada sedikit perbedaan ya transisi yang tadinya menggunakan lingkungan virtual kemudian dia harus kembali ke kondisi real atau dunia nyata jadi mungkin ada kondisi ya membedakan ya sistem lingkungan ya yang tadinya sifatnya virtual dengan dunia nyata gitu. Ada sedikit kekagetan ya secara psikologis dan juga psikologis ya untuk menyesuaikan ya. Nah, demikian materi kita terkait dengan teknologi multimedia ataupun virtual reality. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.